Pada tahun 1960, Desa Bakauheni masih jarang dihuni oleh penduduk. Wilayah ini didominasi oleh pepohonan lebat, semak belukar, rawa, serta hutan rimba yang luas dan menjadi habitat berbagai satwa liar, seperti babi hutan, menjangan, kijang, monyet, harimau, dan berbagai jenis binatang lainnya. Pada masa itu, Desa Bakauheni dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Senen Karya Bangsa Saka. Sekitar tahun 1960. Kepala Desa Senen Karya Bangsa Saka mengundang pendatang dari tanah Banten yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuka lahan di wilayah Bakauheni, Lampung. Seiring waktu, hutan belantara berhasil dibuka oleh para pendatang dan penduduk pribumi, sehingga berubah menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Pada tahun 1970, jumlah penduduk di Desa Bakauheni masih sangat sedikit dan tersebar di berbagai wilayah. Salah satu daerah yang kemudian menjadi Dusun Waibaru awalnya hanya dihuni oleh sebuah keluarga kecil, yakni keluarga Haji Barmawi. Saat itu, Waibaru masih berupa kebun yang dikelilingi hutan lebat, sehingga disebut dengan istilah umbul. Memasuki tahun 1980, wilayah ini berkembang menjadi sebuah dusun yang diberi nama Waibaru. Dusun ini terdiri dari beberapa pedukuhan atau perkampungan, di antaranya Waibaru, Waituba, Simpang 3, Kampung Negara. Asal-usul nama Waibaru berasal dari bahasa Lampung, yakni Waigahu, yang berarti air yang berasal dari pohon waru. Pada masa itu, di sekitar Waibaru banyak tumbuh pohon waru dengan aliran air di bawahnya. Seiring waktu, dengan banyaknya pendatang dan perbedaan pengucapan, Waigahu berubah menjadi Waibaru. Nama kampung Waituba berasal dari banyaknya pohon tuba yang tumbuh di daerah tersebut. Sedangkan kampung Simpang 3 dinamai demikian karena lokasinya yang berada di persimpangan 3 arah, yaitu ke selatan menuju Pegantungan, ke utara menuju Kampung Bunut, dan ke timur menuju Kampung Waibaru hingga Wai Kenyayan, sekarang Dusun Kenyayan. Kampung Negara sendiri berasal dari kata gaha, yang berarti keping kecil, karena dahulu banyak ditemukan kepiting kecil di Sungai Negara. Nama, Gaha, kemudian berubah menjadi Negara, seiring dengan kedatangan penduduk baru. Wilayah Waibaru yang luas, pada tahun 1998, di bawah kepemimpinan Kepala Dusun Asmar Sarkiman, dusun ini dimekarkan menjadi 2 bagian, yaitu Dusun Waibaru dan Dusun Simpang 3. Dusun Waibaru kemudian terdiri dari 3 kampung atau pedukuhan, yakni Waibaru Induk, Waituba, dan Kampung Gang Kapling. Sementara itu, Dusun Simpang 3 mencakup Kampung Simpang 3, Kampung Negara, dan Kampung Waibaru Barat. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, Dusun Waibaru kembali dimekarkan pada tahun 2015 di bawah kepemimpinan Kepala Dusun Saniin, menjadi Dusun Waibaru Bawah dan Dusun Waibaru Atas, sesuai dengan letak geografisnya. Waibaru Induk sendiri berada di wilayah Dusun Waibaru Bawah. Kepemimpinan Dusun Waibaru Bawah dipegang oleh Maruf sejak tahun 2015 hingga 2024. Pada tahun 2024, diadakan pemilihan kepala dusun serentak di Desa Bakauheni. Maruf kembali diusung oleh warga untuk berkompetisi dalam Pilkadus 2024. Dan terpilih kembali dengan gelar adat, Minak Pengangkon. Ia diberi amanah untuk memimpin Dusun Waibaru Bawah hingga masa bakti 2024-2027. Sebagai bagian dari warisan yang terus hidup, sejarah Dusun Waibaru bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi juga cerminan perjalanan dan perjuangan masyarakatnya. Dari generasi ke generasi, Waibaru tumbuh dengan semangat gotong royong, kearifan lokal, dan nilai-nilai kebersamaan yang terus dijaga. Menelusuri jejak sejarah ini bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga untuk menjadi pijakan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Semoga cerita ini menginspirasi generasi mendatang untuk terus melestarikan dan mengembangkan Dusun Waibaru, menjadikannya tempat yang semakin maju tanpa melupakan akar budaya dan sejarahnya. Dengan memahami sejarah, kita semakin menghargai perjalanan yang telah ditempuh dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Waibaru bukan hanya sebuah dusun, tetapi juga rumah bagi kisah-kisah yang penuh makna. Di bawah langit yang membentang luas, Waibaru tumbuh di tanah yang lebat. Dari hutan rimba semak belukar menjadi rumah bagi harapan yang merekah.
Pohon waru yang dulu berdiri tegak menjadi saksi aliran air yang tenang. Nama Waibaru pun terbentuk seiring waktu yang tak pernah terlambat. Dari umbul yang sunyi dan sepi, kini terbit kebun dan kampung yang berseri. Waituba, Simpang Tiga, negara, semua bagian dari cerita yang setia. Simpang jalan yang menghubungkan jiwa, penuh kisah yang tak pernah pudar. Dari generasi ke generasi, bersama merajut benang-benang sejarah. Dusun Waibaru, tanah yang tumbuh, dengan semangat gotong royong yang kokoh. Di setiap langkah dan suara yang terdengar, kebersamaan selalu hadir, menyatukan semua. Di balik hutan dan sungai yang tenang, ada kisah tentang perjuangan yang panjang. Waibaru, tanah yang memanggil kita untuk menjaga dan terus melangkah bersama.